Kami juga sudah mulai mendapatkan indikasi adanya kelompok yang ingin memanfaatkan kelompok jumlah mobilisasi massa itu untuk kepentingan agenda politik mereka sendiri. Kepentingan agenda politik mereka sendiri mulai dari, mohon maaf, isunya lah mengenai kembali ke UUD 45, kemudian bicara mengenai masalah hal-hal lain, masalah alasan penyelamatan kebangsaan. Tapi caranya adalah dengan cara menduduki paksa gedung DPR MPR. Caranya pengerahan massa, menghijack, mengambil massa GNPF, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan sidang istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya adalah pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah. Ini sudah kita mendapatkan dari kegiatan-kegiatan intelijen kita. Oleh karena itulah pada kesempatan di Mabes Polri saya menyampaikan bahwa ada indikasi permufakatan jahat menuju makar. Oke, Bung Rasman, institusi Polri ini kan institusi besar. Apakah memungkinkan kalau sampai harus mengorbankan kredibilitas institusi Polri kalau memang segala dugaannya itu tidak berdasar seperti menurut Anda? Bahasa Pak Kapolri tadi indikasi loh. Presumption of innocence. Sementara alat buktinya harus kuat, sah dan meyakinkan. Saya kira ini agak kita kritisi juga gitu. Tapi saya kepada statement Bung Freddy ya. Bung Freddy, jangan pernah kita berpikir bahwa orang mengkritisi satu pemerintahan itu adalah upaya makar. Saya juga ingin men-stressing point dari abang saya, Bang Ruhut, bahwa saudara Rijal dan Jamran itu termasuk kuasa hukumnya saya, yang ada kegaduhan atau ada mungkin sedikit gangguan di daerah penjaringan, ada Alfamart, ada Indomaret, itu mereka, itu kelompoknya. Jadi tidak ada urusannya dengan penggulingan pemerintahan, tapi ditahan juga sebelum tanggal 2 itu. Artinya apa? Maka saya melihat bahwa ini ada momentum, kemudian ada keinginan yang memang barangkali kekhawatiran dari pemerintah yang berlebihan, tentulah dari pemimpin tertinggi negara ini, yaitu Bapak Presiden. Ini sekali lagi presumption of innocence ya, praduga saya. Tapi yang pasti bahwa kalau kita mengacu kepada sistem peradilan dan bagaimana dengan peraturan Kapolri itu Bang Ruhut. Misalnya di situ kalau seseorang merasa tidak puas dengan status tersangka, maka dapat dilakukan gelar perkara. Dan gelar perkara itu itulah yang juga kemarin oleh Pak Kapolri dilakukan terhadap Ahok misalnya. Nah ini sekarang mereka ada status tersangka. Saya sudah ajukan penangguhan penahanan kepada Pak Sri Bintang Pamungkas. Tidak dikabulkan. Sudah dikatakan sakit, tidak dikabulkan. Sekarang kita minta gelar perkara. Nah pertanyaannya, kalau gelar perkara tidak dikabulkan, apa bedanya dengan Ahok? Apa menurut Anda yang menjadi dasar polisi tidak berlaku sama dengan klien Anda? Ya, saya juga tidak tahu. Apa masalahnya? Kalau menurut saya, orang yang kritis dulu saya dengan Bu Ratna Sarumpait, dengan Pak Rizal Ramli, dengan teman-teman itu mendirikan MKRI. Bang Ruhut waktu itu masih sangat ada beberapa orang pertanyaan yang sangat dekat dengan Pak SBY pada waktu itu. Namanya Majelis Kedaulatan Rakyat Republik Indonesia. Kami bahkan memberikan sembako dan dikawal banyak orang. Diduga juga kan pada waktu itu kami tindakan makar. Nggak diapa-apa itu. Saya yakin sekarang ini bahwa persoalan yang muncul ini adalah lebih kepada kepanikan saja. Kepanikan dari pemerintah. Ini mohon maaf, Bang. Pikiran saya seperti itu. Oke, silakan Bung. Ada kepanikan berlebihan. Jadi Pak Rasman ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Padahal kan saya bilang dia lawyer Papanatas, lawyer Sri Bintang Pamungkas lagi. Betul tidak? Saya heran peristiwa Alfamart, kalau itu yang dia katakan. Udah itu waktu apa yang terjadi terhadap istana pada waktu tanggal 4 September, berapa korban? Ya, berapa mobil kepolisian yang dibakar? Udahlah, indah memang reformasi ini, demokrasi dikedepankan, tapi kita harus profesional. Bicaralah kita sesuai dengan apa kita punya profesi. Pak Ferry, politisi, pengamat, lawyer,
Rasman, ya saya politisi pendukung Pak Jokowi, ini dari Projo. Tapi jangan kita campuri tugas polisi. Ini kadang-kadang kita udah seperti polisi. Jangan ajari ikan berenang. Polisi kita sudah sangat profesional. Dia sudah tahu benar apa yang dikatakan pembawa acara kita. Ini nggak main-main. Sudah cukup kuat karena itu ojo ke susu. Jangan mendahului, sabar. Jangan seperti yang dibilang Pak Ferry. Kalau presiden melakukan ini, kalau hidup ini jangan kalau-kalau terus. Ya, apalagi Rasman dari tadi menyinggung Ahok, saya sebagai juru bicara Ahok Jarot. Kejadian ini kan DKI yang disinggung. Iya, betul. Istilah DKI enggak ujuk-ujuk. Langsung ditangkap, enggak. Ada ceritanya. Nantilah. Ya, sabar duduk di boncengan. Oke, berarti jangan komentar-komentar terus. Yang dimiliki oleh polisi menurut Anda seperti sudah lengkap semua. Tegas Pak Iwan mengatakan, saya baca salah satu media tadi. Ya, begitu juga Pak Aridono, begitu juga Pak Kapolri. Meskipun kalau tadi kata Pak Ferry belum ada tindakan atau mungkin masih masih wacana yang mereka menjadikan dasar penangkapan. Ya wacana juga kan kita sedih ya, sudah almarhum apa yang kejadian pada waktu era Gus Dur. Ya. Apa yang kejadian? Jujur saja tanggal 4 bulan 11. Apa tidak mau menduduki kantor saya DPRI? MPR? Mau menduduki. Kita terima kasih dengan Pangkostrat. Ya, Pak Edi diperintahkan oleh Pangap. Langsung masuk. Ya, di gedung tempat rakyat itu. Mereka mau masuk kok. Itu yang saya katakan, bapak-bapak kita yang bertanggung jawab untuk pengamanan untuk Kantimas, pencegahan. Pencegahan, Bung Ferry. Ini sudah pasti ranahnya polisi, memang seharusnya seperti itu. Saya pikir Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah berhasil membuktikan sebagai organisasi massa dalam kepemimpinannya di lapangan itu mampu mencegah gerakan massa Islam kemudian tidak terjebak terlalu jauh sampai seperti yang dikhawatirkan oleh Bang Ruhut dan banyak pihak bahwa akan kemudian menduduki gedung DPR, kemudian melaksanakan sidang istimewa. Karena dari awal Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI itu jelas-jelas ingin memisahkan antara gerakan bela Islam yang pertama, kedua, dan ketiga itu nyata-nyata disampaikan bahwa tidak ada hubungannya dengan pilkada, dengan apalagi yang di gedung DPR. Jadi betul-betul ini meminta keadilan soal penistaan agama. Sampai dengan yang terakhir itu kan sebenarnya harusnya kita apresiasi. Kalaupun ada tokoh-tokoh masyarakat, Bu Rahmawati, Pak Sri Bintang, Mas Ahmad Dhani hadir pada tanggal 4/11, saya juga hadir tanggal 4 November itu, Bang Ruhut. Jadi menurut saya memang sebagian orang yang hadir di situ memang punya keinginan. Jadi bahwa menurut Anda itu, kalau tidak ada penangkapan, apa yang berlangsung di 2 Desember itu akan tetap berlangsung damai? Saya nggak bisa bayangin Bu Rahmawati, Soekarno Putri, Pak Sri Bintang tiba-tiba datang tanggal 2 Desember itu naik ke panggung, terus saudara-saudara kita ke MPR DPR kita akan duduki. Nggak nyambung. Nggak nyambung tuh Mas Ferry. Nggak nyambung, karena kepemimpinan di aksi massa di tanggal yang bela Islam 1, 2, 3 relatif terpimpin secara baik kok. Jutaan orang turun ke jalan, nggak ada apa-apa. Yang tanggal 4 November juga seperti itu. Kan yang sebenarnya malah bingung sendiri ini kan pertama tanggal 4 November Pak Presiden tidak datang. Tidak menemui. Kemudian malam pidato bahwa ada yang menunggangi dan ada tokoh-tokoh politik. Terus kemudian tanggal 2, menjelang tanggal 2, setahu saya pihak kepolisian juga sebenarnya melarang pelaksanaan acara itu baru setelah kemudian dihambat, nggak boleh ini, nggak boleh, tetap dilawan dan kemudian menjelang tanggal 2 akhirnya terjadi kesepakatan. Pihak kepolisian kemudian dengan segala kerendahan hatinya, saya berterima kasih dengan Pak Tito, mau kemudian membuat acara tanggal 2 Desember. Dan tanggal 2 Desember sekali lagi saya kasih tahu, dengan segala kerendahan hatinya, Presiden, Wakil Presiden, 2 Menko,
Pak Panglima TNI, Pak Kapolri datang. Ya. Dan artinya menurut saya ini udah nggak ada masalah lagi sebenarnya. Kalau mau dianggap menunggangi, ya tokoh-tokoh yang datang tanggal 2 Desember itu hadir, bukan menunggangi lah, hadir memberikan semacam dukungan bahwa apa yang dituntut oleh massa jutaan orang tanggal 2 Desember itu adalah sesuatu yang memang akhirnya difahami oleh pemerintah sebagai sesuatu yang realistis gitu. Jadi nah jangan Artinya lagi di bulan Makar tetap tidak realistis ya untuk mereka. Silakan, Bu harusnya lebih Justru- baik kalau tidak usah Justru pakai ada itu. stempel makar lagi. Justru itu masalahnya, Bung. Kalau Tempo bilang makar setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara pemaksaan stempel makar itu, sikap presiden, sikap wakil presiden, sikap pemerintah yang ditunjukkan ke tanggal 2 Desember itu menjadi tidak baik. Termasuk juga tanggal 4 Desember itu memaksakan kehendak silakan, membuat acara yang Justru itu masalahnya. Ini kan menghadap-hadapkan aksi massa dengan damai massa ini, itu. aksi damai ini 212 ini yang udah disepakati akan berjalan damai, ya, justru dirusak Enggak, yang rusak oleh siapa? Oleh segelintir orang ini. Jadi akan mendompleng, akan memanfaatkan aksi yang Ya, katakan tadi kata Bung Ferry jutaan orang itu. Jadi Polri sendiri udah statement. Jadi pergerakan massa ini sudah dilihat kapan bergerak, jam berapa bergerak, kemana diarahkan. Polri sudah melalui intelijennya bekerja sama dengan TNI udah melihat ini. Enggak. Nah, kemudian juga Bung Freddy, juga kan Buruh ini ada ya, bukti buruh pada saat permulaan. tanggal 2 Ada bukti Desember permulaan. Polisi tidak mungkin asal menetapkan saja tersangka. Jadi makar itu pertama ada niat. Niat itu dibuktikan dong. Niat itu dibuktikan dengan pertemuan-pertemuan ya, dengan rekaman video. Ada bukti permulaan itu. Mereka sudah bukti permulaan pelaksanaan. Kan udah jelas terlihat semua itu. Jadi nggak mungkin begitu saja ditetapkan. di zaman Pak SBY ditahan penjara, tapi pasalnya penghasutan. Maksimal dalam era demokrasi seperti sekarang, penghasutan makar itu harus analisanya itu bukan kelas skripsi, kelas tesis atau disertasi, karena itu harus melalui analisis yang betul-betul. Ini makar beneran atau Seperti yang saya jelaskan tadi, di Bung Turki, Ferry. sebagai contoh, Turki itu ada Pasal penggunaan makar ini angkatan banyak. bersenjata, Ada yang pelibatan. bersenjata seperti Erdogan dan kawan-kawan di sana. Ya, Ada kalau juga kemudian yang kalau cuma surat terus Saya sudah dibuat luruskan tadi. bukan surat. Oke. Ya. Jadi, Anda jangan melebar kemana-mana. Dan Ini Bang Ru, ini zaman menurut periode saya Pak sama-sama SBY, hukum kita. reshuffle Ya, kabinet sebentar. atau Pak Oke, SBY silakan, turun. Bung Bicara Rasman. tentang makar mengacu kepada KUHAP. Kita Ya. hidup di negara Indonesia style Europe kontinental. Jangan melebar kemana-mana. Ya. Jadi sepanjang tidak ada rencana membunuh presiden, menguasai wilayah, menggulingkan pemerintah. Pasal itu 107, bukan. Bung. 107 itu bagian dari penggulingan. Sekarang yang Menggulingkan menggulingkan pemerintahan itu tidak harus seperti yang Bung bilang. Jadi begini. Tadi ada Sebentar, niat. sebentar. Ada niat, katanya ada niat. Oke. Niat jahat. Niat sudah dibuktikan atau belum? Itu yang Jadi gini Rasman, saya rasa adik-adik kita nonton dan mungkin ada 100 juta rakyat Indonesia lagi nonton. Apa yang dikatakan Ferry tadi? Tanggal 2 saya hadir. Dengar nggak tadi? Tanggal 4 hadir. Tanggal 4 saya hadir. Dengar nggak? Tanggal 2 hadir. Dengar dulu. Tanggal 4 hadir kan? Hadir. Udah itu ada Fadli John, Hadir. ada Fahri Hamzah, tanggal 4 hadir kan semua? Ada. Belum lagi ada gubernur, ada bupati, hadir kan? Ada. Kenapa kau tanggal 2 tidak hadir? Hadir. Ya tadi kau bilang tanggal 2 kau nggak hadir. Ha. Inilah bersilat Oh, lidah. ha. Jangan Tanggal biasakan. 4 hadir. Tanggal 4 hadir, tanggal 2 saya tidak hadir. Betul tidak? Kan dia bilang gitu. Aku hanya pegang omongan Oke, daripada kita kembali Bang- ke Bang Ruhut nih, utamanya. gini. bukan jangan berbelit-belit. Udah itu yang lain-lain kenapa nggak hadir? Artinya Hadir kok. pencegahan Apa yang tuh saya dilakukan, makar kan? Enggak. pencegahan yang dilakukan kepolisian TNI sudah benar. Kalau enggak, hadir lagi kau, hadir lagi yang lain. Adalah alasan keluar negeri, adalah alasan ini, betul tidak? Itu tanggal Itu 4 fakta. Tanggal 4 Desember itu pas Setia Novanto sebagai pimpinan DPR kok Pak Ruhut nggak kritik? Saya mau tanya, Itu- tanggal 2 itu karena dilakukan penangkapan, apa hadir mereka? Nggak hadir lagi. Itulah emang ada namanya kaitannya, pencegahan. Bang? Ada kaitannya? Hah? Ada kaitannya dengan ketidakhadiran beberapa tokoh itu termasuk Pak Ferry? Iya, ketakutan juga ikut ditangkap kan? Enggak. Takutlah barang itu, betul nggak bos? Enggak. Wah, itu perlu dibuktikan lagi kalau Ya, gitu. kalau gitu hadirlah. Ya, jadi udahlah.
Jangan kita biasain ingin menunggang satu acara yang husuk, yang baik dari para ulama dan jamaahnya. Ini kan kadang-kadang apa yang ingin dilakukan ini kan ingin menangguk di mana ya. Nggak baik. Faktanya airnya nggak keruh. Tapi tanggal 4 itu mereka mau bikin keruh kok. Setelah maghrib apa yang kejadian? Kalau nggak polisi TNI cepat ambil sikap, nggak tahu siapa yang kejadian. Oke, kita akan kembali usai jeda ya Bung Ferry dan juga Bung Ruhut. Tetap di Dua Arah pemirsa, kita akan kembali.